Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bu, saya Pak Imam, rekan bertugas kali ini ya. Sebelumnya saya izin untuk mengidentifikasi dari Ibu dulu. Dengan Ibu siapa? Syifa. Ibu Syifa. Untuk usianya Ibu? 28. 28 tahun. Pekerjaannya Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Oke. Sebelumnya Ibu sudah menikah? Sudah. Baik, Ibu kesini teh mau ada apa ya? Ini dok, saya mau nanya tentang pemasangan KB dok. Oh, masa KB. Oke, sebelumnya ibunya udah pernah KB, entah itu KB minum atau KB yang pasang? Belum dok. Belum ya. Oke Bu, jadi untuk KB itu ada dua ya Bu, ada yang hormonal sama non hormonal. Kalau yang hormonal itu contohnya kayak obat sama suntik. Yang non hormonal itu pemasangan IUD, sama kalau untuk yang laki-lakinya ada patron. Nah, punten ya Ibu, saya akan bertanya-tanya juga terkait ibunya. Sebelumnya ibunya sudah memiliki anak? Sudah. Anaknya berapa Ibu? 4 dok. Anaknya 4. Kalau untuk jarak dari antara anaknya berapa tahun ya Bu? Kalau anak pertama tuh dia sekarang udah usia 18 tahun dok. Anak keduanya? Anak keduanya 9 tahun. Jauh ya jaraknya? Lalu anak pertama mah dok jauh, tapi anak yang kedua ini dekat-dekat dok. Ada yang 7 tahun. Beda 2 tahun sama anak yang keempat? 5 tahun dok. Oh, beda 2 tahun sama yang keempat. Iya. Kalau dari anak pertama ke anak kedua itu ada pakai KB Bu? Enggak dok, enggak ada. Berarti itu emang murni aja? Iya. Oke Bu, jadi kalau untuk dari kan beda ya Bu, KB yang hormonal sama non hormonal itu ada untungnya juga Bu. Kalau yang hormonal itu ada untung ruginya ya. Kalau hormonal kan karena dia mempengaruhi hormon ibu, jadi banyak tuh bisa berat badan bisa bertambah, kemudian bisa muncul jerawat. Jadi itu emang dia kan mengubah hormonnya untuk ibu. Sedangkan yang non hormonal tuh nggak kayak gitu. Jadi emang yang penting dia mencegah si sperma sama ovumnya ketemu. Nah, cuman kalau untuk yang hormonal mungkin lebih mudah ya Bu, kayak kalau obat tinggal minum aja, lebih gampang. Sedangkan kalau yang non hormonal kayak IUD ini nggak bisa masak sendiri, jadi butuh bantuan. Nah, mungkin itu untuk kelebihan dan kekurangannya. Kemudian sebelumnya apakah Ibu ada penyakit keturunan, penyakit bawaan Ibu kayak hipertensi, diabetes? Ada dok. Ada hipertensi. Oh, gula darahnya apa nih Bu? Gula darah kemarin kalau cek aman dok. Kemudian ibunya ada riwayat penyakit di ininya Bu, apa namanya, di organ reproduksinya, entah itu keputihan yang berlebihan, atau ada riwayat kehamilan ektopik, kehamilan yang di luar rahim, atau riwayat perdarahan yang di luar haid gitu Bu, pas masa haid ada? Oh iya, ibunya terakhir haid kapan ya? Bulan lalu dok. Bulan lalu. Sekarang tanggal 28. Sekarang bulan April tanggal 26 ya Ibu. Iya. Ibunya sudah haid lagi atau belum? Belum. Ya berarti ini kan kalau sesuai jadwalnya sebentar lagi Ibu bakal haid ya. Dan sebelumnya Ibu kalau haid dia lancar terus jadwalnya, tetap atau sering berubah-ubah? Kadang mundur sih dok. Mundurnya jauh atau enggak ya? Masuk paling 3-4. Oh, baik. Baik Ibu, jadi kalau untuk KB-nya, karena di sini kita melakukan KB yang non hormonal ya, dan dari hasil analisisnya, saya menyarankan Ibu untuk menggunakan KB yang Pertek. Jadi nanti akan ada pemasangan alatnya, itu bentukannya kayak bentuk T gitu Bu, dia ujungnya panjang, terus di ujungnya ada bentuk huruf T. Jangan dimasukin ke bagian ibu, terus ke rahimnya. Nanti dia bakal ditarik sebagian besarnya, disisain cuma yang T-nya aja. Itu tuh tujuannya buat mencegah si sperma sama ovum ketemu. Dan untuk efektivitasnya tuh 95% lebih Ibu. Jadi sangat aman kalau memang Ibu untuk mencegah kehamilan lagi. Tetapi mungkin perlu dikondisikan untuk ibu dan suami saat hubungan badan harus bahasanya tuh hati-hati ya Bu, karena kan namanya alat ibu di dalam, bahaya apabila entah itu rusak atau patah. Jadi ibunya juga harus kasih tahu suaminya supaya lebih berhati-hati.
Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ini juga dok, sakit ya. Kalau untuk pemasangan mungkin ada sedikit sakit dan kurang nyaman ya ibu, tapi saya kan berusaha untuk meminimalisir ketidaknyamanan ibu. Nanti karena saya laki-laki juga, nanti boleh suami ibu menemani supaya ada walinya. Ada yang ingin ibu tanyakan? Jangka waktunya kira-kira bisa berapa dok? Kalau untuk pemasangan ini ya bu, itu ada yang sampai 10 tahun efektivitasnya gitu ya untuk pemasangan, cuma setelah 10 tahun harus cabut kembali. Tapi kalau memang dalam 10 tahun misalkan setelah 2 tahun pemasangan ibu ingin hamil gitu, alat itu bisa dilepas. Jadi secara keseluruhan insya Allah. Baik, dok. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Sudah cukup. Jadi nanti kita akan melakukan pemasangan ya bu, prosedur pemasangan nanti di ruangan sebelah. Ibunya boleh buang air kecil terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan. Apakah ibu bersedia? Maka ibu boleh ke ruang sebelah. Baik, di sini kita sesuai dengan yang tadi kita sudah analisiskan kepada pasien. Di sini kita meminta pasien untuk mengosongkan komisi terlebih dahulu. Di sini saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO dengan air dan juga sabun. Setelah itu saya akan mengeringkannya dengan tisu dan saya akan menggunakan handscoon. Selanjutnya minta pasien dan kita bantu pasien untuk berbaring di atas meja dengan posisi litotomi. Di sini pasien sudah berbaring dengan posisi litotomi. Kemudian kita akan palpasi di daerah area perut atau suprapubis dan kita periksa apakah ada rasa sakit, benjolan atau kelainan lain daerah suprapubis. Punten ibu, apakah nyeri? Tidak. Oke, dan tidak ada benjolan atau kelainan lain ya. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan alat dan bahan. Di sini untuk persiapan alatnya, di sini ada IUD Cooper Tech, kemudian ada sarung tangan steril yang sudah saya gunakan, kemudian ada spekulum, kemudian larutan antiseptik, kemudian larutan antiseptik yang sudah dituangkan ke dalam mangkuk, kemudian ada tenakulum, kemudian sonde rahim, lalu ada kain kasa, lalu gunting bedah dengan gagang panjang, larutan klorin, kemudian tempat sampah medis. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan ginekologi terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia eksternal terlebih dahulu. Kita periksa apakah ada tidaknya ulkus, kemudian apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening di daerah inguinal. Kemudian kita lihat juga di kelenjar Bartolinya apakah terdapat pembengkakan dengan kita coba periksa. Dan juga kelenjar sini kita lihat apakah terdapat pembengkakan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan genitalia internal dengan menggunakan spekulum. Baik, untuk penggunaan spekulum ini pertama kita berikan lubrikan, lalu kita pasang spekulum. Bentar ya ibu. Kemudian kita periksa ada tidaknya cairan vagina yang abnormal, seperti terdapat perubahan warna atau jumlah cairan yang terlalu banyak. Kemudian kita lihat juga tanda-tanda inflamasi seperti cervicitis, dan juga apabila memang diperlukan kita akan lakukan pemeriksaan mikroskopis. Kita lepas terlebih dahulu ya Bu. Setelah kita lakukan pemeriksaan menggunakan spekulum, kita akan lakukan pemeriksaan bimanual yang dapat membantu kita mengidentifikasi apakah terdapat radang pada panggulnya. Dengan kita lakukan dengan apabila ada nyeri goyang serviks, berarti bisa diindikasikan bahwasanya ada inflamasi di daerah radang panggul. Punten ya Ibu, kita periksa. Kita rasakan dari besar, posisi dan konsistensi serta mobilitas dari rahim, dan kita cek juga apakah terdapat nyeri goyang serviks dan apakah terdapat tumor pada adnexa atau pada cavum Douglas. Jadi kita akan melakukan persiapan untuk IUD Cooper T-nya, dimana kita buka sebagian terlebih dahulu plastik, kemudian kita ambil bagian putihnya dan kita masukkan sekitar kita masukkan dan kita sisakan sekitar sepertiganya.
Dan IUD ini udah siap untuk kita gunakan. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangannya. Baik, di sini kita akan menggunakan spekulum untuk memasukkan ke dalam vaginanya dan untuk melihat serviks. Seperti yang pertama, kita baluri dulu dengan cairan lubrikan, kemudian kita masukkan spekulumnya. Punten ya Ibu. Kita bantu dengan jarak telunjuk. Jika dirasa sudah cukup, kita putar dan kita buka. Setelah itu kita bersihkan area vaginanya menggunakan kasa steril yang sudah dilarutkan dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Bersihkan daerah dinding vaginanya sebanyak 2-3 kali. Jika sudah, Gimana? jadi kita pertama jepit serviks dengan hati-hati menggunakan tenakulum di jam 11 atau 12 atau jam 1. Kita tarik ke anterior dan kita masukkan sonde uterus dengan teknik not touching atau tanpa sentuhan baik ke spekulum maupun ke dinding serviks, dinding rahim atau dinding vagina. Setelah itu kita masukkan sonde ke dalam rongga rahim dengan 1 kali masuk tanpa menyentuh yang lain dan kita ukur kedalamannya. Setelah itu kita keluarkan dengan teknik yang sama tanpa menyentuh. Setelah itu kita tentukan posisi dan kedalaman rongga rahim, lalu kita paskan dengan IUD-nya. Nah, ini gimana? Dorong aja. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan IUD. Pertama kita pegang tabung IUD-nya, kita masukkan secara horizontal sampai ke dalam rahim, yang dimana sampai cincin biru ini menyentuh dari leher rahim. Punten ya Ibu. Kita masukkan sampai cincin biru ini, sampai cincin birunya sampai di leher rahim. Selanjutnya kita dorong, punten Ibu, dan kita tarik keluar. Kita lepaskan tenakulumnya dan kita lepaskan juga dari spekulumnya. Nah Ibu, kemudian kita bersihkan dengan alat medis yang sudah digunakan menggunakan larutan klorin. Setelah itu kita evaluasi serviks, kita lihat apakah jika terdapat perdarahan atau bekas jepitan tenakulum di leher rahim. Kemudian jika terdapat perdarahan bisa kita beri tekanan dengan kain kasa selama 30 hingga 60 detik. Setelah itu kita lepaskan semuanya dan kita bersihkan dan kita rendam menggunakan larutan klorin. Apabila benangnya terlalu panjang bisa kita gunting. Baik Bu, alhamdulillah untuk pemasangannya sudah selesai ya Bu. Jadi untuk IUD ini kan tadi dia ada talinya ya Bu, di sana untuk membantu kita melepaskan nanti. Jadi kalau emang Ibu mau meriksa talinya bisa Ibu dengan jongkok, kemudian Ibu masukkan tangan Ibu ke jarinya untuk periksa talinya benar masih ada atau enggak. Kemudian kalau emang ada efek samping kayak misalkan keputihan yang berlebihan atau ada perdarahan, itu Ibu bisa segera langsung mengkonsultasikannya ya. Kemudian jangan lupa untuk dicatat sudah berapa lama hal itu terjadi. Kemudian Ibu boleh Ibu tuh harus kembali setiap ada keluhan, atau bahkan kalau emang Ibu nggak ngerasa nggak ada keluhan tapi Ibu yang emang pengen periksa takutnya kenapa juga boleh Ibu, karena itu kan bantu biar kita tahu kalau ibunya oke terus. Kemudian untuk masa penggunaannya ini 10 tahun, tapi seperti yang udah saya jelaskan tadi di awal pesan anamnesis, jadi selama 10 tahun itu kalau emang Ibu ingin punya ya, ibunya bisa dilepas Ibu. Jadi misalkan 10 tahun
2 tahun setelah pemasangan ibu berubah pikiran pengen punya anak sama suaminya, IUD bisa dilepas. Kemudian intinya kalau ibu emang pengen datang buat konsultasi, segera aja datang ya. Jadi kita bisa terus mantau gimana kondisi ibu. Apakah sudah jelas ibu? Jelas dok. Bisa ibu ulang kembali apa yang telah saya ucapkan? Jadi kalau misalkan kita kalau mau ngecek kali itu kita harus jongkok masukin tangannya. Terus kalau misalkan ada keluhan langsung konsul aja ya. Iya. Bagi ibu nanti saya akan mengupdate ke kondisi itu terlebih dahulu ya. Semoga hasilnya boleh pulang. Terima kasih dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Dr. Iwan, saya bertugas di klinik pada hari ini ya. Ibu ada mau apa ya datang sini? Saya mau lepas lagi. Oh, saya ibu. Kalau ibu mau lepas ayam ini, kenapa ya ibu? Ada alasannya nggak ya? Saya pengen punya anak lagi dok. Sama suami udah rencana gitu. Udah rencana pengen punya anak lagi. Kalau boleh tahu untuk pemasangan ayam ini udah berapa lama ibu? Udah sekitar 6 tahun. 6 tahun. Untuk selama 6 tahun ini ada keluhan-keluhan entah itu perdarahan atau keluhan abnormal. Enggak sih, paling pas awal aja sih nggak enak. Sama. Tapi itu udah dikonsultasikan ke dokter sebelumnya. Udah. Oke. Baik ibu. Ada nggak ibu metode KB lain yang bakal ngatur jumlah anak ibu nantinya? Kalau memang setelah ini kan dicabut IUD-nya, ibu memang pengen punya anak lagi. Setelah itu kalau ibu pengen punya anak lagi, ibu ada rencana pengen KB apa ya? Kalau saya sama suami tuh rencananya pengen tahun ini punya anak. Terus tahun depan lagi udah mau, jadi saya pengennya kami pil aja. Jadi pakai KB pil. Oke. Sebelumnya ibu udah tahu plus minusnya kalau pakai KB hormonal. Gimana tuh? Nah kan kalau IUD ini kan KB yang non hormonal ibu, jadi hormon di tubuh ibu nggak bakal dimainkan gitu. Jadi emang dia ngeblok saluran aja yang membuat ibunya nggak hamil. Nah kalau KB pil itu hormonal, jadi itu kan ada 2 hormon, progesteron, estrogen. Ada yang salah satu aja progesteron doang, ada juga yang dua-duanya progesteron sama estrogen. Nah untuk yang progesteron sama estrogen ini cenderung lebih berefek ke ibunya, entah itu nanti berat badan ibu bertambah, kemudian jerawat lebih sering muncul dan lain-lainnya lah ya bu. Jadi bakal ada gangguan hormon kalau untuk penggunaan KB pil ini. Jadi apakah ibu sudah menyetujui-nya? Mangga ibu diskusikan dengan suami ibu ya. Oke. Kemudian untuk proses pelepasan dari IUD-nya ini kan nanti ada benang ya bu. Jadi nanti benang kita tarik untuk mengeluarinya. Tapi kalau emang benangnya nggak ada atau nggak terlihat, kemungkinan nanti bakal dirujuk ibu karena akan susah kalau dari kita yang melakukannya di sini. Oke, apakah ibu bersedia? Bersedia dok. Oke, maka ibu ke meja pemeriksaan untuk kita lakukan pelepasan IUD-nya. Baik dok. Pastikan untuk melakukan pencabutan dari IUD ini, kita pastikan pasien telah mengosongkan dari kandung kemihnya. Kemudian kita sebagai tenaga medis telah mencuci tangan dengan sabun dan air dan dikeringkan serta menggunakan hand spoon. Kemudian kita minta pasien untuk berbaring litotomi. Kemudian untuk peralatannya itu ada spekulum, tenakulum, sonde, klem ovum serta lampu jika diperlukan. Pertama, saya akan pasang spekulum di vagina pasien. Punten ya bu, di sini spekulum sudah kita baluri dengan lubrikan. Kemudian kita masukkan spekulum. Punten ya ibu. Setelah itu kita bersihkan rahim menggunakan kasar yang sudah dilarutkan menggunakan cairan antiseptik sebanyak 2-3 kali. Tenang ibu. Setelah itu kita akan melakukan pelepasan dari IUD-nya. Selanjutnya kita jepit tali IUD bagian distal menggunakan penjepit dan kita tarik dengan gentle hingga IUD terlepas. Setelah itu kita tunjukkan kepada klien, punten ibu, ini untuk IUD-nya sudah dilepas ya. Lalu kita rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita lepaskan tenakulum, spekulum dengan hati-hati. Punten ibu, kita lepas terlebih dahulu.
Setelah itu kita rendam semua peralatan di larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu untuk bahan habis pakaian tidak digunakan lagi, telah digunakan bisa dibuang ke dalam tempat sampah medis. Kemudian kita rendam tangan yang masih mengenai sarung tangan ke dalam larutan kaporit 0,5% dengan larutan klorin 0,5%. Kemudian buka bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita cuci tangan kembali menggunakan sabun dan air. Jika sudah, kita amati pasien selama 5 menit sebelum mengizinkan pasien pulang. Baik Ibu, alhamdulillah untuk pencabutannya sudah selesai ya. Jadi sebelumnya Ibu ada masalah Mbak ya, entah itu perdarahan yang berkepanjangan atau nyeri perut, nyeri pinggang? Nggak ada. Selama 6 tahun ini nggak ada Ibu? Nggak ada. Oke. Boleh Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu ke saya? Ini dok, saya nggak nyaman pas udah selesai dicabutnya si Ayudi. Oh, itu mungkin masih belum terbiasa ya Ibu, karena kan jangka waktunya udah lama, 6 tahun ada alat itu gitu di dalam tubuh Ibu. Jadi kalau memang pas dicabut ada yang kurang gitu, ada kurang nyaman, itu masih wajar Ibu. Tapi kalau memang ada keluhan rasa nyeri, ada perdarahan, Ibu boleh segera konsultasi kembali untuk kita periksa. Tadi Ibu sudah nyaman kembali? Nggak ada dok. Oke. Kemudian saya ingin tanyakan juga Ibu untuk kontrasepsi yang kemungkinan bakal Ibu pakai tadi buat setelah ini, kalau memang pengen stop penjana lagi pakai apa Ibu? Tadi KB pil yang Pil ya. estrogen. Oke. Jadi kalau dia ada yang pil progesteron sama pil progesteron sama estrogen Ibu. Iya, kombinasi. Kombinasi. Jadi nanti boleh didiskusikan dengan suaminya ya untuk penggunaannya. Untuk pemasangan pencabutannya pencabutan air yang sudah selesai Ibu, nanti akan saya tulis di dokumen rekam medisnya. Bapak Ibu sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.